Ngenes, Yeni dan kawan-kawan ogah jadi cawapres Anies. Hanya AHY, Aher dan Novel Bamukmin doang yang mau jadi cawapres Anies. Biasanya orang kalau ditawari jadi cawapres jarang ada yang menolak. Pasalnya dengan dapat tiket itu membuka peluang untuk jadi wapres. Dan ketika jadi wapres, maka peluang untuk jadi presiden semakin terbuka lebar. Bahkan karena begitu istimewanya tiket calon RI 2 tersebut, sampai-sampai ada beberapa orang yang tidak diminta tapi menawarkan dirinya untuk jadi cawapres. Seperti menjelang Pilpres 2019 silam, Muhaimin Iskandar alias Caimin bela-belain membangun posko join Jokowi Caimin agar dia ditunjuk jadi cawapres Presiden Jokowi. Begitupun dengan SBY, bela-belain turun gunung demi untuk menawarkan anaknya AHY jadi cawapres Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 silam. Setelah ditolak oleh Presiden Jokowi, SBY menyodorkan AHY ke Prabowo. Apesnya ditolak juga. Sementara Sandiaga Uno rela merogoh kocek pribadi 1 triliun rupiah lebih demi untuk nyawer PKS dan PAN agar dapat rekom jadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2019 silam, meskipun pada akhirnya kalah juga. Sandi kala itu berpikir Prabowo sudah tua, sehingga kalau ketua umum Gerindra itu terpilih jadi presiden, paling lama 1 periode selesai. Setelah itu dia bisa melanjutkan jadi capres pada periode berikutnya. Jadi meskipun banyak yang mengatakan wapres itu hanya ban serep karena semua kebijakan presiden yang tentukan, tetap saja merupakan jabatan yang strategis untuk batu loncatan menjadi orang paling berkuasa di negeri ini. Hanya saja hal demikian ternyata tidak berlaku bagi Anies. Orang-orang justru berlomba menolak jadi cawapresnya. Sebut saja Mahfud MD yang secara terang-terangan mengatakan dia pernah ditawari jadi cawapres Anies. Lalu apa jawaban Menko Polhukam itu? Saya sampaikan juga kepada Ketua Umum PKS Pak Saihu ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak Mahfud menjadi cawapres Anies. Jangan saya yang jadi cawapres Anies, nanti malah pecah. Anies kalau koalisinya nggak setuju, malah Aniesnya ndak dapat tiket kalau partainya keluar satu. Begitupun dengan Yeni Wahid, jangankan mau jadi cawapres Anies, ia saja meragukan politisi yang dekat dengan Rizik itu bisa nyalon presiden. Memangnya Mas Anies sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Demikian ujar putri Gus Dur tersebut dengan nada seperti tanpa bersalah. Tidak hanya itu sih, Mbak Yeni juga mengisyaratkan kalau nilai yang dia pegang berbeda dengan Anies. Dia menganggap toleransi penting di negeri ini, sedangkan Anies malah merangkul kelompok intoleran untuk jadi pendukungnya. Padahal sebelumnya, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Hoiri mengatakan bahwa PKS, Nasdem dan Demokrat sudah sepakat jika Yeni Wahid yang jadi cawapres Anies. PKS yang penting wakilnya dari NU, itu sejak awal. Kemudian Demokrat sendiri itu menyebutkan nama Yeni sebagai salah satu usulan jadi cawapres Anies. Demikian ujar politisi yang kerap disapa Gus Coy tersebut. Tidak hanya itu sih, Surya Paloh juga sudah berkomunikasi dengan Yeni sekitar 7 bulan lalu terkait wacana menduetkan Anies dengan Yeni Wahid. Sementara Hovifah ketika ditanya soal dirinya diusulkan jadi cawapres Anies, ia tidak menjawab. Pertanyaannya, kenapa tidak menjawab? Karena Gubernur Jatim itu nggak mau alias menolak, tapi nggak enak sama Anies dan pendukungnya jika mengatakan tidak mau, sehingga dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Semua sudah tahu kalau Hovifah itu adalah ketua Majlimat NU, sementara para pendukung Anies suka menyerang amaliyah warga NU serta mengancam NKRI seperti HTI. Artinya apa? Nggak akan mau dong dia berada dalam satu gerbong dengan para penyerang organisasi yang telah membesarkan namanya serta orang-orang yang mengharamkan Pancasila. Di samping itu, Hovifah merupakan pendukung Presiden Jokowi, sehingga besar kemungkinan dia mendukung capres yang didukung oleh orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Jadi, yang tersisa sekarang hanya 3 saja yang mau jadi cawapres Anies, yakni AHY, Aher, dan Novel Bamukmin.
Masalahnya ketiga orang itu bukanlah bibit unggul atau cawapres potensial, sehingga kalau salah satunya ditunjuk jadi cawapres, Anies bisa kalah. Seperti AHY, jangankan mau jadi cawapres, nyalon gubernur DKI 2017 saja dia kalah. Kalahnya pun bukan kalah terhormat, tapi kalah memalukan. Perolehan suaranya paling rendah dibandingkan dua kandidat lainnya kala itu. Selain itu, elektabilitasnya juga stagnan sejak pemilu 2019 lalu. AHR lebih parah lagi, sudah bukan ketua partai, elektabilitasnya pun rendah dibandingkan AHY. Sedangkan Novel Baswedan, semua sudah tahu kapasitasnya, jauh di bawah rata-rata, hanya gede bacot doang. Jangankan masyarakat Indonesia, anggota keluarganya saja ada yang gak setuju dia jadi cawapres Anies. Pasalnya kalau Novel jadi wapres beneran, Indonesia jadi lucu. Punya cawapres ompong. Jadi daripada nanti banyak orang ngakak dan gak bisa berhenti lagi, lebih baik anggota keluarganya tidak mendukung dia. Justru Novel Baswedan lebih cocok jadi pemain debus menggantikan Suki Nur yang lagi mendekam di penjara daripada jadi cawapres. Namun untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan PKS, Nasdem dan Partai Demokrat, demi koalisi perubahan tidak goyah dan demi terciptanya rasa keadilan, maka mau tidak mau cawapres Anies harus orang luar, bukan kader PKS, kader Nasdem, serta bukan pula kader Partai Demokrat. Dan orang luar itu satu-satunya yang mau jadi cawapres Anies hanyalah Novel Baswedan doang. Apes betul. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?